Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya ini. Nah di sini saya sudah ini ya, sudah di ACC dan sudah cair ya, ini sudah cair. Dan kemarin saya pinjam di aplikasi pinjaman online yang ilegal yang ada di Play Store ya. Untuk untuk aplikasinya sendiri baru rilis ya, karena aplikasi yang baru rilis itu masih gacor-gacornya guys. Nah di sini saya akan perlihatkan aplikasinya buat kalian yang belum tahu. Ada di sini nama aplikasinya Kredit Mudah Uang Kilat. Terakhir di update-nya tanggal 28 Desember tahun 2022 kemarin ya. Nah di sini untuk ratingnya lumayan tinggi guys, ratingnya lumayan tinggi dan juga baru di download 50.000 ya. Ya aplikasi ini baru saja rilis ya. Di sini iklan yang ditawarkan di sini dapat dicicil dan bunganya pun rendah. Platform keuangan digital terpercaya, perlindungan data aman dengan enkripsi. Nah kalau misalnya kalian itu selesai meminjam dan dana sudah di ACC, kalian jangan terburu-buru langsung hapus aplikasinya, tapi kalian itu langsung keluar dari loginnya ya guys ya, seperti itu. Aplikasi ini aplikasi pinjaman online ilegal ya. Di sini cuman ada icon Kemenkominfo dan KSP, dan di sini untuk perbedaannya di sini tidak ada ikon OJK-nya ya. Biasanya kalau aplikasi yang resmi itu ada ikon OJK-nya. Nah di sini tidak ada ya. Itu dasar cara membedakannya guys. Buat orang awam nih ya. Kalau pinjaman online ilegal itu ya tidak harus wajib kalian mengembalikan ya, atau tidak wajib kalian membayarnya ya. Nah dari ini juga dari berita Kominfo juga dijelaskan ya di sini bagi orang yang baru tahu ya, orang yang baru tahu di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian bisa searching dulu ya. Dan kalau kalian males searching, dan di sini saya akan kasih tahu ya. Di sini kalian ketik saja judulnya Kominfo pinjol ilegal. Nah di sini yang di atas ini ada Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Judulnya ya, kita klik ya biar kalian yang masih awam dan baru tahu. Di sini saya akan lihatkan penjelasan dari Kominfo mengenai aplikasi pinjol ilegal ya. Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector penagihan fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun Samuel Abrijani, pengharapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin 26 bulan 11 tahun 2018. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut, kan mereka ilegal, ujar Samuel. Menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota afteknya syaratnya harus terdaftar di OJK.
Nah, seperti ini ya penjelasannya mengenai aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi kalian itu tidak harus membayarnya ya. Dari di sini kita lihat persyaratannya di deskripsi aplikasinya. Memiliki KTP, registrasi langsung pada aplikasi kredit mudah, menggunakan nomor handphone, ajukan pinjaman dengan melengkapi data yang diperlukan. Proses analisa dan persetujuan yang cepat pinjaman bisa langsung dicarikan ke rekening Anda. Syaratnya di sini syarat usianya 18 sampai 55 tahun ya. Di sini tidak ada persyaratan ini ya slip gaji. Dan di sini juga ada perhitungannya, ada perhitungannya. Dan di sini limit pinjamannya 800 sampai 10 juta ya. Limit pinjamannya sampai 10 juta ya, lumayan tinggi ya limitnya. So kita ini saja langsung buka saja aplikasinya. Apa saja persyaratan di aplikasinya? Nah, di sini untuk jumlah pinjaman tertingginya di sini 5 juta. Tenornya 180 hari. Bunga per harinya 0,5% ya. Nah, untuk mengajukan pinjamannya bagaimana? Kalian klik saja ajukan. Nah, seperti ini. Di sini ada 1 2 3 ada 5 langkah ya untuk mengisi data dirinya. Dan di sini identifikasi wajah, foto bagian depan ya. Di sini verifikasi wajahnya, dan yang satunya foto bagian depan KTP ya. Nah, seperti itu guys. Di sini aplikasi ini baru saja rilis dan masih gacor-gacornya ya guys ya. Usahakan kalian kalau meminjam aplikasi misalkan kalian kalau meminjam uang di aplikasi pinjol, usahakan kalian cari yang baru saja rilis gitu ya, jangan yang sudah lama itu. Yang pengalaman saya, kalau aplikasi yang lama itu untuk ACC nya pun susah, terkadang ya bisa ACC tapi ini guys, bisa ACC tapi itu lama, kadang 1 hari 2 hari. Saya pernah 2 hari di ACC ya, di aplikasi sebelah ya, 2 hari di ACC ya. Nah, oke, sampai di sini saja review dari saya. Jangan lupa dukung terus ya guys channel ini, jangan lupa dukung terus, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.